ada satu amalan yang mana amalan tersebut itu lebih afdal, lebih utama daripada amalan-amalan yang lain. Yaitu dia itu memiliki sifat adalah ketika kita membaca amalan tersebut, entah kita faham maupun tidak faham, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala kepada orang tersebut. Apa? Yaitu telah membaca yang namanya Al-Qur'an. Karena diceritakan bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah suatu ketika bermimpi bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ulama ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ulama umatku itu mereka seperti anbiya Bani Israil, anbiya para nabi-nabi para dahulu. Dalam artian apa? Dalam artian para ulamanya Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diberikan kepada para nabi terdahulu. Seperti contohnya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau diberi karamah sama Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan yang namanya orang mati. Begitu juga Nabi Allah Musa bisa diberi yang namanya mukjizat, bisa menghidupkan yang namanya orang mati. Nah, ini juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau diberi karamah sama Allah Subhanahu wa taala bisa bermimpi, bermukalamah, berbincang-bincang sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Allah Musa bisa berbincang-bincang sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini bermimpi bertemu sama Allah Subhanahu wa taala cuma secara mukalamah, secara berbincang-bincang saja. Beliau berkata sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala, ada amalan apa yang bisa mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bikalami," yaitu yang bisa mendekatkan diri kepada aku wahai Ahmad bin Hanbal adalah dengan menggunakan kalamku, dengan membaca kalamku. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Qur'an. Maka Imam Ahmad bin Hanbal beliau bertanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, wa hada bi fahmin aw bi ghairi fahmin?" Wahai Allah, ini itu dengan faham atau tidak faham? Maksudnya orang yang faham atau tidak faham itu ada perbedaan atau tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi fahmin aw bi ghairi fahmin. Entah itu dia itu membacanya dengan faham maupun tidak faham, tetap amalan yang terbaik, amalan yang paling afdal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tetap membaca. Dari sini bisa menunjukkan bahwasanya walaupun kita itu tidak faham apa yang kita baca, kita akan mendapatkan pahala daripada kita membaca Al-Qur'an. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang fadilah yang namanya Al-Qur'an itu sangatlah banyak. Di antaranya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Seorang yang membaca Al-Qur'an falahu bihi hasanah. Satu huruf saja itu mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanah bi asri amsalihah. Sedangkan satu kebaikan itu diganjar sama Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "La aqulu alif lam mim harfun." Tidak aku mengatakan kalimat alif lam mim itu adalah satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf sendiri, lam itu huruf sendiri, mim itu huruf sendiri. Dari sini bisa kita pahami ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kita 190 daripada kebaikan yang akan diberikan kepada kita. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri daripada 19 huruf dan 19 huruf dikali 10 menjadi 190. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita membaca Al-Qur'an itu adalah bentuk birrul walidain kita kepada kedua orang tua. Kok bisa? Karena dikatakan juga man qara Al-Qur'an wa amila bima fihi ul bisa walidahu tajin yaumil qiyamah. Seorang yang membaca Al-Qur'an, kemudian dia memahami Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungan yang namanya Al-Qur'an, maka di yaumul qiyamah kelak kedua orang tuanya akan dikenakan, akan dipakaikan satu mahkota yang sangat indah, satu mahkota yang bercahaya, cahaya tersebut lebih bercahaya daripada yang namanya matahari. Maka ketika itu orang-orang yang ada di yaumul qiyamah akan bertanya-tanya, ini siapa? Orang kok diberi kemuliaan yang sangat luar biasa. Setelah diteliti ternyata ini adalah orang yang anaknya telah membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi daripada kandungan yang namanya Al-Qur'an. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah zaman dahulu, zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Beliau melewati satu kuburan. Beliau itu diberi satu mukjizat, bisa melihat apa yang terjadi di dalam kuburan. Beliau melewati satu kuburan, dilihatnya mayit yang ada di dalam kuburan tersebut disiksa mati-matian sama malaikat
Munkar dan Nakir, disiksa habis-habisan. Akhirnya Nabi Allah Musa tidak tega melihat tersebut. Hal tersebut akhirnya beliau berpaling daripada kuburan itu. Selang beberapa waktu Nabi Allah Musa kembali melewati satu kuburan tersebut. Dilihatnya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mayit yang ada di dalamnya, dimuliakan dengan semulia-mulianya. Maka Nabi Allah Musa, beliau takjub dan terheran-heran. Akhirnya bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang terjadi dengan satu mayit ini? Kemarin saya lihat dia disiksa sama engkau, kok sekarang dia diberi kemuliaan yang luar biasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Musa, wahai Nabi Allah Musa, ketahuilah bahwasanya satu hambaku ini adalah hamba yang akhlaknya itu jubek. Ya, jubek itu bahasa Madura adalah jelek. Akhlaknya itu jubek, yaitu jelek. Akan tetapi dia itu memiliki satu istri. Ketika dia meninggalkan satu istri yang sedang bunting, yang sedang hamil. Nah, setelah hamil melahirkan, 9 tahun setelahnya anaknya sudah beranjak dewasa. Anak tersebut dimasukkan ke dalam madrasah, dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren tersebut, anak tersebut diajarkan yang namanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku ini adalah zat yang memiliki sifat malu, yang sangat malu. Ketika aku melihat ada seorang anak, kok dia itu mengucapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah memiliki sifat pengasih lagi penyayang, masa aku menghukum atau mensiksa daripada seorang ayahnya dia yang ada di kuburan? Maka aku malu, akhirnya aku cabut itu siksaan dan aku berikan kemuliaan yang luar biasa. Oleh karena itu ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lebih istiqomahkan lagi membaca Al-Quran, supaya kita termasuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang-orang yang mendapatkan pahala orang yang membaca Al-Quran, dan dicatat orang-orang yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya Allah. Dan terakhir mari kita doakan guru-guru kita semua yang ada di sini, semoga diberikan panjang umur dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rezeki yang bermanfaat, berikan umur yang bermanfaat, umur yang berkah, dan tidaklah kita bangkit nanti dari tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan derajat-derajat kita, dan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala catat nama-nama kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.